Kayak kemarin itu ada kita ini jalan, terus ada bule 2 independen, mereka mau nebeng, ditolak mentah-mentah sama ini saya. Oh, sama guide ya? Enggak, dibilang kayak gitu. Karena itu akan mempengaruhi servis dia ke kita. Oh iya, pasti. Gitu lah. Itu ternyata juga penuh. Kita juga udah di situ. Oke. Ada tuh cewek cowok independen. Dia tuh sampai memelas-melas gitu. Udah malam, udah nggak bisa. Tolonglah saya misalnya. Nggak ada kamar. Iya, lu mau tidur di mana gitu ya? Dia angkat tuh, akhirnya jalan malam itu. Gila, sian banget tuh. Nah iya, gitu lah. Iya, jadi memang untuk trekking di Nepal itu di Himalaya itu memang penuh drama Bang ya? Iya, kalau independen tuh biasanya penuh drama. Ya. Makanya kalau misalnya salah satu tips untuk independen biar nggak banyak drama kayak gitu, mungkin bisa trekkingnya di low season. Low season? Nah low season, cuman masalahnya low season itu kadang-kadang cuacanya kadang bagus, kadang enggak. Untung-untungan gitu lah ya? Iya, untung-untungan. Makanya kalau ditanya ke saya, enakan mana independen sama ini? Nah itu gimana tuh? Sama guiding. Nah, kalau saya bilang sih ya dipulangin ke Anda aja gitu loh. Kalau saya sih orangnya, kalau saya misalnya jalan berdua sama istri saya juga, itu kayaknya gini loh. Udah kita tuh kan mau jalan ya, mau enak gitu ya. Mau enjoy ya? Mau enjoy gitu. Terus harus menghadapi drama-drama kayak gitu hanya sekedar menghemat berapa dolar gitu kan kayaknya nggak sepadan gitu. Ya kan? Recreational climbers. Ada lagi nih yang lebih seru ini, gue mau nanya juga tentang Bang Hendy udah berapa kali ke Nepal Bang ya? Kalau dihitung total sama yang kemarin sekitar 7 atau 8 kali. 7-8 kali. Nah, dari perjalanan ke Nepal itu Bang, itu jalurnya apa maksudnya, sorry. Lu naik gunung, trekking atau apa tuh Bang? Naik gunung iya, trekking iya. Jadi gue kadang-kadang kalau emang lagi trekking, teman-teman ya kita trekking. Jadi gini aja, kembali lagi ke konsep gue jalan waktu dulu, waktu di komunitas. Gue seneng jalan bareng, kita share cost gitu loh. Jadi gue sama teman-teman jalan, gue bukannya ada sih beberapa teman, lu bikin open trip aja Bang ke sana. Apa ya? Karena gue tuh bukan orang yang good services gitu loh. Gue nggak terlalu detail menservis orang segala macam, dan gue nggak terlalu suka gitu loh. Ya kan, gue pengen kita jalan bareng aja setara. Lu bayar, gue juga bayar. Ya kan, jadi kita belajar bareng. Maksudnya kita punya pengalaman bareng gitu lah. Nah itu gue terapkan di trekking. Kalau kesana trekking, kebetulan ada teman. Jadi pas ada ininya aja, kebetulan ada teman-teman yang pengen cuma trekking, ya ayo kita trekking rame-rame ke sana. Udah gue kumpulin, gue cari deh tuh kan, kebetulan kan udah berapa kali sana, udah punya banyak teman-teman di sana. Jadi gue punya komparasi harga, ya kan. Kayak kemarin itu, gue suka dapat harga yang benar-benar miring gitu. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang beratur yang suka ini nanya ke gue, kok lu harganya ini banget Bang? Ya gimana dong, gue jalan bareng. Iya. Dan gue palis, wajar lah gue ngajakin lu. Lu jalan bareng sama gue nih, harganya segini nih, gitu lah. Kebetulan gue dapat itu kayak kemarin ini yang kemarin jalan tuh gue itu di jalan itu sekitar 17 hari. 17 hari ya? Terus tujuannya tuh EBC sama Gokyo lewat 2 mountain pass. EBC, Gokyo ya? Gokyo Lake. Lewat mountain pass ya, bukan lewat jalan biasa. Iya, mountain pass ya. Mountain pass. Nah itu harga itu aja gue masih dapat tuh sangat murah gitu loh. Ya, itu untuk normal itu kalau untuk Everest Base Camp itu sekitar 1.200-an. Iya, normal 1.200 ya. Nah gue kemarin dapat tau nggak berapa? 1.500. 1.500 udah 2 tuh ya. Gokil ya. Gokil. Jadi murah banget nih gue. Gue sering karena teman-teman tadi. Jadi gue karena punya beberapa teman, ya gue kan ya kita pembeli nyarinya yang murah dong. Murah pasti. Ya kan, gue dapat segini, gue bilang gue dapat segini, lu baru ngasih gue berapa? Ya kan, ini dapat berapa? Jadi kayak gitu. Jadi memang akhirnya jalan ke sana. Jadi gitu aja, kalau misal kebetulan dapat teman yang pengen mendakian ke puncak, ya udah setting cari harga pendakian puncak juga. Gitu. Jadi kalau yang pengen trekking ya udah trekking, ayo gitu loh. Karena apa ya? Gue demen ke sana itu kayak memang udah kalau sebelum pandemi hampir boleh bilang tiap tahun kan jalan ke sana tuh apa ya? Ya selain
duit Indonesia di sana berasanya lebih banyak. Iya. Ya, Iya. itu lebih murah di Iya. naik gunung dibanding kita ke Eropa atau ke Aconcagua atau kemana gitu kan. Itu yang deket, murah. Murah. Kita udah ngerasain salju, nggak mau ngeliat gunung salju, foto udah bagus, Iya. ya kan? Iya, Lebih murah gitu Lebih kan. murah, Jadi itu yang membuat gue suka ke sana gitu. Lo bolak-balik Nepal karena alasan itu ya bang ya? Iya, gitu. Oke. Dan- Tapi dan- tau gua pernah lihat lu juga sempat naik gunung ke mendaki puncak Island Peak ya kalau nggak salah ya? Island Peak, Merah Peak gitu. Oh, Merah Peak udah juga ya? Island jadi Peak, Merah Peak. Jadi itu memang kebetulan memang ada karena itu tadi kan dapat teman yang buat naik gunung mau ke puncak pendakian ya udah gua Oke bang, ngadain. sekarang gini deh bang, mungkin teman-teman juga belum bisa ngebedain nih antara trekking Mm-mm. dengan mendaki gunung oke. puncak-puncak itu gitu. Itu Jadi tolong gini, dijelasin ya bang. Jadi gini, trekking itu kan kita kan di bawah aja ya, cuman kita destinasinya kayak misalnya lingkar ke EBC. EBC habis itu balik. Ada lagi yang ke Gokyo, ada juga yang ke Lantang. Ya kan ada juga yang ke Annapurna, Iya. region maupun itu. Jadi hanya kita tuh kayak jalan di bukit-bukit. Ngelintas aja ya? Ngelintas aja jalan di bukit-bukit. Nah, ada lagi yang dibilang peak trekking. Peak trekking ya? Peak trekking itu yang kayak contohnya kayak Lobuche East, Island Peak, Merah Oke. Peak. Yang tertinggi itu dari trekking peak itu adalah Merah Peak. Merah Peak paling tinggi ya? Paling tinggi. Oke. Tapi kalau misalnya Amadablam itu udah masuk ekspedisi, udah beda. Amadablam, oh iya, oke. Itu udah beda dia. Beda ya? Udah bukan peak trekking dia. Kayak Pisang Peak itu juga Pisang Peak, iya benar. Ya itu tuh semua tuh dibilang di sana tuh trekking peak. Expedition. Ya, bukan trekking Bukan. peak. Trekking Mendaki peak. ke Oh, trekking peak. Puncak, Memang iya. kalau misalnya kita mau mendaki kayak misalnya ke Island Peak itu kita punya izin 2. Permitnya 2. Permitnya 2. Pertama permit trekking, Oke. kedua permit untuk mendaki ke puncak. Oke, summit ya. Pendakian peak ya. summit gitu. Jadi 2 ya kita ini izinnya. Nah, kalau misalnya Amadablam itu udah termasuk ekspedisi izinnya. Ekspedisi, ya. Gitu loh. Udah 3 beda berarti? lagi. Udah beda lagi. Beda Enggak, lagi? 2 sih. Oh, tetap izin. 2. Cuman dia beda antara dengan trekking peak. Kalau dikatakan ekspedisi itu apa patokannya ketinggian atau apa bang? Ya ini ketinggian memang rata-rata sih ketinggian ya. Ketinggian ya? Ketinggian gitu loh. Jadi kayak kayak Barunse ya itu juga termasuk ekspedisi jatuhnya. Gitu Dan operator sana memasarkannya memang seperti itu. Oke. Gitu loh. Nah, jadi kalau kayak Island Peak sama Lobuche sama Merah Peak sama yang lain beberapa itu yang di kawasan Annapurna itu juga itu perizinannya dibilang trekking peak. Trekking peak ya. Trekking peak gitu loh. oke. Jadi masih dianggap sama mereka tuh nggak terlalu susah sebenarnya. Tapi memang ketinggian 6.000 buat orang kita sih termasuk susah gitu ya. Ya kan? Karena buat mereka sih orang sana yang biasa Lahirnya di sana mah aman aja. Ya, malah kemarin ini saya ketemu sama bekas guide saya yang waktu ke Merah Peak itu dia abis nganterin lu mau kemana nih? Gua mau nganterin teman klien gua ke Merah Peak ke Island Peak dia bilang gitu. Habis dari sana, habis itu gua nganterin kalian lagi ke Amadablam. Jadi mereka udah kayak naik Ya, kayak main guide aja di lah. sini udah kayak main aja Iya, gitu iya, ininya. iya. Gitu. Iya. Oke, jadi Bang Enti udah ke Merah Peak udah, ke Island Peak udah, trekking juga udah ya Bang, muter-muter banyak jalur lah di ABC segala macam ya Bang ya. Yang terakhir ke ABC dan Itu trekking. trekking ya itu. Trekking gitu lah. Ceritain deh Bang, Ah. jadi awalnya dari mana tuh mulainya kalau untuk ke Gokyo itu? Nah, kalau Gokyo itu gini. Jadi di rute trekking sendiri itu ada yang dibilang ada yang menantang, ada yang biasa aja. Nah, itu. Nah, kalau yang Gimana biasa tuh? aja itu jalur normal biasa. Normal Yang aja tuh? Normal aja. Jadi dia lewat dari Lukla ke Pakding, Namche. Normal lah ya? Biasa ya jalurnya. Nah, kalau yang menantang itu yang dibilang lewat 3 pas ya. 3 pas itu mountain pass. Mountain pass itu kan yang kayak gini loh. Jadi ada punggungan begini, nyatu begini ya. Nah, ini nih yang kita ngelewatin ini bilangnya pas nih. Oke. Ya kan? Iya. Kalau kita dari sini ke sini nyadel kan dibilang. Iya, iya. Ya kalau kita ngeliatin ini pas, Pas, ngeliatin pas. Nah, jadi itu ada 3 pas itu. Jadi itu yang menantang. Nah, kemarin Menantang tuh ya? Iya, itu jalurnya menantang. Karena apa? Kayak Komala Pas itu yang pertama kita kalau mau nyobain kayak gitu biasanya itu rutenya mulainya dari Dingboche terus ke Cukung, dari Cukung baru tuh naik pas yang pertama.
Nah ini yang di antara 3 itu yang agak berat gitu di ininya kategorinya. Karena tanjakannya panjang, jauh gitu ya. Terus agak berat lah gitu ya. Nah itu jalurnya memang nggak ada lodge atau apa kayak gitu. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Jadi pas udah mau itu udah nggak ada lodge. Jadi kita memang harus 9 lintas jam tuh tuh. ya? Harus lintas ya, nggak boleh berhenti tengah-tengah tuh ya? Nggak bisa gitu loh. Jadi harus lintas tuh normalnya itu 9 jam. 9 jam. 9 jam tuh adalah jalan yang gitu ya. Konstan ya? Standar konstan gitu ya. Kalau misalnya jalannya agak pelan pasti lebih gitu ya. Makanya kalau misalnya jalan kayak kemarin itu kan saya ada beberapa. Jadi saya tuh kemarin itu kayak couple gitu loh jalannya ya. Ada 3 suami istri lah gitu kan. 3 pasang lah ya. 3 pasang. Nah, kebetulan yang satu pasang tuh nggak kuat dia ngelewatin Konglauma. Akhirnya kita arrange dia lewat jalur biasa. Nah, kita yang 2 pasang nih lewat situ dan itu pun saya nilai yang satu teman saya ini jalannya mungkin nggak terlalu cepat. Akhirnya kita berangkatnya agak lebih cepat kayak gitu. Nah, kebanyakan untuk trekking itu enaknya karena kita nginap di lodge gitu ya. Jadi kita nggak perlu bawa banyak gitu. Saya kemarin tuh nggak bawa sleeping bag gitu ya. Cuman bawa. Jadi ya itu tadi. Cuman karena perut Indonesia gitu. Kalau saya selalu tipsnya kayak gini nih. Gimana, Bang? Salah satu cara menghemat di sana kan rata-rata kalau misalnya kita pakai guide itu kan kadang-kadang gini. Kalau saya sih lebih sukanya tuh yang makanan bayar gitu ya. Ada juga orang yang sistemnya mereka cuman di guide doang, makanan mereka bayar sendiri gitu di sana. Kalau saya nggak suka makanan udah. Jadi dengan makanan dibayar kan berarti apa yang ada di menu kan kita bisa makan semua. Betul. Nah kecuali minum. Minum tuh nggak pernah mau orang operator sana masukin ke dalam harga paket. Karena kalau masukin dalam paket kadang-kadang kita minum alkohol segala macam dia tekor dia. Nah dia nggak mau dia gitu. Nah kadang-kadang saya untuk menghemat dari sisi minum tuh kayak gini. Saya tuh dari Indonesia tuh bawa macam-macam minuman sases tuh, mulai teh sases, kopi sases. Nah, istri saya kan ngopi kan, coklat apa segala macam. Nah di sana saya tinggal order air panas aja. Kita udah lengkap minumannya. Gitu, jadi itu salah satu tips. Biar lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Gitu, karena sana. Bicara makanan atau minuman di sana kan makin ke atas makin mahal gitu. Dan biasanya juga masalah taste juga ya Bang ya. Masalah taste itu juga karena saya gini bawa sambal ya kan ya. Bawa sambal ada yang sambal yang khusus dimakan karena saya bawa daging suwir gitu ya. Karena yang di sana kan kita bosan menunya lebih banyak Eropa kan. Eropa bener. Ya kan. Sama rasanya juga pizzanya kemana-mana nggak jelas kadang-kadang rasanya. Begitu, ya kan. Nah apa nasi sama itu paling dalbat itunya. Itu juga bosen kan. Kayak kemarin tuh 17 hari tuh teman-temannya pada bosen. Tapi untung pada saya udah kasih tahu. Bawa bekal tambahan apa gitu. Ada yang bawa rendang, dendeng apa segala macam. Jadi itu. Nah, kita bosen kita order ini aja. Udah nasi pakai telur dadar aja. Jadi kita pakai ininya kita. Tambahin lauk kita ya. Lauknya kita makan pakai tangan udah ini gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalkan trek ke Himalaya nanti teman-teman suatu saat gitu ya. Nah, tips dari Bang Henry ini cukup berguna nih. Jadi siapin bawa lauk-lauk yang cepat saji ya Bang ya. Cepat saji yang awet gitu ya. Awet ya mungkin rendang kan awet ya Bang ya. Rendang kering atau yang sifatnya ya lebih awet lah seminggu 2 minggu lah ya. Itu bisa saya tuh paling oke itu ya kan banyak ada yang jual daging suwir yang itu tuh kayak daging suwir ya. Daging suwir tuh sekarang kan banyak di online kan. Itu sama sambel yang kayak sambal sekarang tuh bukan sambal botolan ya, ada yang jual banyak juga sih model sambalnya enak banget, sambal terasi, sambal apa segala macam. Udah, itu tinggal diginiin udah jadi. Makan pakai tangan udah. Karena memang kalau di sana kalau kita di Nepal ya gue pernah lah ke Nepal lah ngerasain lah gitu ya. Sehari 2 hari itu masih nikmat makanan sana Bang. Tapi udah masuk hari ke 5 ke 6 udah mulai bosan juga. Ini lagi. Kadang-kadang ngeliat menu tuh lama banget. Lihat mau pesen apa gitu. Iya. Gitu. Nah, itulah kira-kira trik dari Bang Henry untuk mengakali makanan yang kita bawa ke sana dalam pendakian atau perjalanan trekking. Nah, gue mau nanya lagi nih Bang. Perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Oh, gitu ya. Perbedaannya itu bagaimana sih di Nepal itu untuk perizinan
pendakiannya atau suasananya bagaimana gitu bang? Bisa ceritain bang. Ini kalau perizinan sih nggak berubah ya. Oh, perizinan sama aja. Nggak berubah kan kalau misalnya. Transportasi atau apa gitu bang? Transportasi sih ini ya. Karena sekarang tuh yang jelas banget berubah itu yang sebetulnya ini udah dari tahun sebelum pandemik sih, yang airport ya. Airport ya. Oke. Airport. Ini sekarang bukan dari Kathmandu lagi, ya kan? Jadi sekarang dari kota kecil yang namanya Ramechhap. Ramechhap. Itu sekitar 4 jam naik mobil dari Kathmandu. Jadi Kathmandu ke Ramechhap 4 jam Ya, kendara dan ya. biasanya itu kita selalu berangkatnya itu jam 3 pagi dari Kathmandu. Oke. Karena kalau kita kesiangan, kita nggak kebagian pesawat pagi. Oke. Pesawat itu yang sering kemarin tuh saya perhatiin itu di pesawat ke Lukla itu jam 12 siang itu jam 1 itu udah nggak ada yang terbang datang. Oh. Udah nggak ada gitu loh, ya kan? Nah, jadi banyakkan tuh pagi memang pesawatnya, ya. Jadi kenapa dipindah ke sana sama pemerintah Nepal itu alasan utamanya karena traffic dari pesawat domestik yang ke Lukla itu sangat tinggi sehingga mengganggu traffic internasional di Kathmandu. Akhirnya mereka pindah ke sana dan selain itu juga mereka bilang lebih dekat dibanding dari Kathmandu. Ya. Menuju Luklanya. Ke Luklanya itu lebih dekat. Hanya sekitar 15 menit terbang. Oh, lebih cepat. Lebih dekat. Nah, terus kemungkinan pesawat bisa terbang lebih tinggi dari sana dibanding dari Kathmandu. Kan pesawat itu kan masih baling-baling, mereka masih manual. Betul. Jadi benar-benar dengan kompas, ngikutin kompas. Betul. Bukan kayak pesawat yang udah canggih itu kan tinggal autopilot segala macam dia mendarat. Di sana juga udah otomatis gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dari Kathmandu awan tebal CB ya, cumulonimbus banyak dikit aja mereka udah nggak mau terbang mereka gitu loh. Nah kalau dari Ramechhap itu jarang terjadi CB. Ramechhap itu ketinggiannya berapa bang? Pendek kok, nggak sampai, masih ya kayak nggak beda jauh dengan Kathmandu lah. Tapi kondisinya lebih jarang berawan atau lebih dekat Oh, lebih dekat ke Luklanya. Ya, 15 menit terbang kita udah nyampe di Lukla gitu. Jadi gitu. Jadi kemungkinan CB itu lebih jarang terjadi di sana. Begitu yang kata orang sana gitu lah. Jadi itu yang dipilih. Nah, cuman masalahnya PR-nya adalah ke sana itu sekarang tuh menuju Ramechhap itu kendaraannya gitu loh. Nah, kalau kendaraan umum ada, cuman berangkat kami belum tentu seharian baru nyampe di sana. Tahu sendiri kan kondisi transportasi umum di sana. Kalau nyatar berarti harus nyari barengan. Jadi kalau teman-teman yang biasa independen jalan sendiri agak PR ke sana. Apakah pasti akan terjadi istilah drama-drama perjalanan di sana gitu. Biasanya sih kalau buat teman-teman yang trekking ke sana tuh suka nempel-nempel sama rombongan lain tuh bang. Ya kan? Biasanya kayak gitu. Itu. Jadi paling kalau rombongan lain sih kalau seininya saya sih gini, kayak misalnya kayak rombongan saya nih, kayak kemarin itu ada kita ini udah jalan, terus ada bule 2 independen, mereka mau nebeng, ditolak mentah-mentah sama ini saya. Oh, sama guide ya? Enggak, dibilang kayak gitu. Karena itu akan mempengaruhi servis dia ke kita. Oh iya, pasti. Gitulah ya, mereka tolak. Jadi gitu. Jadi makanya kalau ditanya ke saya, enakan mana independen sama ini? Nah, itu gimana tuh? Sama guiding. Nah, kalau saya bilang sih ya dipulangin ke Anda aja gitu loh. Kalau saya sih orangnya, kalau saya misalnya jalan berdua sama istri saya juga, itu kayaknya gini loh. Udah kita tuh kan mau jalan ya, mau enak gitu ya. Mau enjoy gitu. Terus harus menghadapi drama-drama kayak gitu hanya sekedar menghemat berapa dolar gitu kan kayaknya nggak sepadan gitu. Ya kan? Makanya saya lebih sering ke sana tuh pakai guide tuh kan karena kayak gitu, apalagi ke ini ke Solukhumbu ya. Solukhumbu itu kan yang paling rame dibanding dengan ke Annapurna. Annapurna masih mungkin jalan sendiri. Ya kan? Karena bisa naik mobil juga sampai ke ini Pokhara gitu, masih mungkin di sana, dan orang di sana itu karena mungkin nggak terlalu rame, jadi lodge-nya pun mereka nggak terlalu saklek gitu. Ya, beda dengan di Solukhumbu gitu lah. Itu yang dari sisi transportasi ya. Makanya kalau bilang Kak ada juga ngomong, wah kan letak petualang di situ, sok silakan coba dah tuh, berarti. Tapi mungkin gini bang, kalau misalkan mereka masih penasaran dengan kondisi sana, pengen mencoba gitu kan, atau pengen, wah ini gua harus cari tantangan, ya silakan aja ya bang ya. Silakan aja ya. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi memang jangan istilahnya tuh
pelit sama hari ya. Iya. Harus Ya, di lu harus spare panjang, Harus bener. spare panjang kalau seandainya mobilnya tiba-tiba lama nggak mendapatkan itu baru di sana ya. Terus sampai di rame capnya, drama barunya lagi. baru lagi. Drama ini apa itu? Yang itu pas check-in orang tuh begini. Guide-nya itu begini, desek-desekan sesama mereka. Nah, kalau bisa bersaing sama mereka desek-desekan juga ya silakan aja. nggak apa-apa gitu Jadi ya. pilihan balik lagi ke teman-teman nih. Kalau memang mau hemat budget, ya berarti lebihin waktu, gitu Bang ya. Iya. Nah, kalau mau hemat waktu, ya lebihin budget. Itu normalnya seperti itu, udah Iya. pasti. Karena drama-drama di sana itu pasti selalu ada. Kan terjadi dan mungkin setelah terbang nih nyampe di Lukla ada dramanya lagi pasti di sananya. Dramanya itu apa? Pas mencari lodge tempat nginep. Iya betul, Eh, betul. gitu. Semua agen-agen itu sebenarnya kan sudah booking, semua, bener. gitu loh. Ya. Jadi udah booking terus apa namanya? Itu banyak loh kejadian gitu. Saya ngeliat tuh bule-bule yang independen itu. Mereka tuh udah kemarin juga kejadian itu pas itu. Jadi tank boce. Jadi kemarin itu pas kita apa namanya nyampe itu pesawat sebelumnya tuh ada berapa hari tuh hujan mulu kan di sana kan kemarin kan hujan mulu, cuaca jelek. Jadi itu saya pertama kali Oktober di Nepal itu ketemu cuaca jelek tuh baru kemarin. Oke. Salju apa Biasanya hujan. masih bagus ya Bang? Biasanya selalu bagus Oktober. Oktober November tuh adalah best season, bagus, terang gitu. Baru kemarin ternyata di Indonesia juga hujan mulu katanya. Ya kan itu kan ternyata apa namanya cuaca yang agak apa aneh ya Berbeda lah ya. berbeda gitu anomali kan. cuaca lah ya. Nah kemarin itu ceritanya pas sampai Tank Boce, agen saya udah ngomong kita nggak dapat nih di Tank Boce ini apa namanya lodge-nya kita nggak dapat, kita udah nggak kebin karena kemarin orang banyak yang nggak keangkut, mereka bertahan di sana pas hujan. Jadi orang-orang tuh udah ngerasain kan kalau sana hujan gede nggak mungkin lah mereka buru-buru ke sana, ngapain nanti udah tahan di situ, jadi pada nahan gitu, jadi penuh Tank Boce. Akhirnya kita ke berikutnya ya kan, nah kita dapat di situ, terus itu ternyata juga penuh, kita juga udah di situ. Ada tuh cewek cowok independen, dia tuh sampai memelas-melas gitu, udah malam, udah nggak bisa, tolonglah saya misalnya, nggak ada kamar. Iya, lu mau tidur di mana gitu ya? Dia angkat tuh akhirnya jalan malam itu. Gila, sian banget tuh. Nah iya, gitu lah. Gila. Lu bayangin di jalan di Ding Boce nyari jalan malam-malam itu, rasanya Dia sekitar 4 jam lagi ketemu baru ketemu next lodge. tea house lagi tuh ya. Iya, gitu loh. Jadi ya itu. Jadi memang kalau teman-teman independen nggak masalah. Kita memang itu lebih sisi adventure-nya di situ tapi siap-siap dengan drama-drama kayak gitu. Jadi jangan secara mental harus sudah siap ya Bang. Ya? Harus mental harus siap. Ya kan? Jangan down gara-gara itu. Jadi harus siapin. Jadi entah hari siapin atau duit juga atau apa segala macam gitu. Jadi perlu dipersiapkan. Lu kalau mau cari tantangan atau adventure-nya, jadi lu juga menyiapkan budget lebih, waktu lebih, mental lebih. Nanti mudah-mudahan lu ketemu deh tuh apa yang lu cari tuh ya kan. Gitu. Kadang-kadang gini juga, itu udah masuk nih, ada lagi drama berikutnya nih, udah berhasil nih misalnya nginep, ya. Di tempat ruang makan nih, ya kan. Meja tuh udah ditaruhin grup ini 10 orang, grup ini 12 orang, grup ini 6 orang. Lu makan di mana ya? Kemarin tuh saya ngeliat juga gitu, pas kita udah grup duduk datang celingukan yang independen ini berdua gitu sendiri celingukan nggak dapet tempat meja. Akhirnya mundur nunggu orang sampai selesai makan. Iya, jadi memang untuk trekking di Nepal itu di Himalaya itu memang penuh drama Bang ya. Iya, kalau independen tuh biasanya penuh drama. Ya. Makanya kalau misalnya salah satu tips untuk independen biar nggak banyak drama kayak gitu, mungkin bisa trekkingnya di low season. Low season. Nah, low season cuman masalahnya low season itu kadang-kadang cuacanya kadang bagus, kadang enggak. Untung-untungan gitu. lah ya. Iya, untung-untungan. Memang orang sepi ya, tapi ya itu tadi yang namanya low season. Iya, namanya low season. Kadang-kadang lodge juga ada yang tutup. Iya. Ya gitu juga apa namanya cuaca juga nggak menentu pastinya kan. Iya, betul. Oke. Jadi kira-kira ada tips nggak Bang buat teman-teman Bang yang baru pengen ke sana, kira-kira apa yang perlu disiapkan, terus secara fisik, peralatan,
Ya. Apa kira-kira Bang? Oke. Yang pertama itu adalah tentuin mau pakai guide atau enggak atau independen. Oke. Ya kan itu tadi kan. Kalau misalnya oke kita pakai independen pakai guide aja. Nah, pertama itu adalah cari guide itu yang benar-benar sekarang di sana banyak juga guide-guide liar yang jualan di internet. Guide liar ya? Dia tuh nggak punya ini, karena ini nanti koneknya ke sini. Kalau kita pakai tracking operator yang sudah well established Iya, gitu ya, iya. misalnya dia udah punya Dia punya kantor di bendera, Kathmandu, udah punya bendera, terus dia juga udah punya di apa namanya member dari asosiasi Iya. mountaineering. Legal lah ya, legal ya Dia lah. juga kayak ikut apa namanya asosiasinya trekking di sana apa segala macam itu mereka tuh biasanya udah bagus. Iya. Bagusnya itu gini, pengaturannya udah oke, ya. Terus pada saat terjadi emergency, ya, emergency itu misalnya apa? Teman kita kena AMS parah harus dievakuasi pakai heli, Iya, iya. misalnya, ya. Nah, itu mereka tuh sudah kerjanya udah cepet. Karena saya berapa tahun lalu punya pengalaman itu. Jadi seorang teman saya kena AMS dan kita karena pakai tracking operator yang bagus, Iya. ya. Jadi mereka handle-nya cepet. Helikopter tuh Penanganannya datang. cepet ya. Responnya datang. cepet gitu ya. Gitu. Begitu oke, ininya datang. Ya. Jadi penanganan mereka gitu. Nah kalau misalnya tracking organizer liar yang cuman guide dia jualan paket sendiri, itu belum tentu kayak Belum gitu. tentu ya. Ya. Itu kalau misalnya evakuasi orang AMS misal dari Dimboce turun ke Lukla itu nggak bisa dibawa digotong lewat jalan, harus helikopter. Dan harus cepet pula gitu ya Bang ya, Iya gitu. penanganannya ya. Dari Dimboce misalnya kena Dimboce terus apa namanya atau di Tank Boce berapa hari sampai di itu di Sampai Lukla. Lukla, iya benar. Buru mati di jalan tuh Iya, orang iya, gitu iya. kan. Nah, kan harus pakai heli. Jadi kayak gitu ya. Itu satu, terus yang kedua asuransi. Asuransi. Nah, harus Nah, tuh ya ini- asuransi ya. Ini banyak yang teman-teman di Indonesia tuh buat apa perlu asuransi segala macam kayak gitu. Gitu loh. Nah, pengalaman saya kemarin juga teman saya yang ini ya, saya tuh padahal sudah wanti-wanti, ini harus pakai asuransi. Ternyata dia asuransinya nggak ada. Nah, Pada saat kejadian itu saya kelimpungan, nelfon keluarganya asuransi segala macam. Soalnya orang ini asuransinya mana? Nah. Ini kalau helikopter nih harus tahu Asuransi. ini jam ini baru yang bayar Ada jaminan, asuransi. ada jaminannya ya. Gitu loh. Jadi asuransi itu penting banget, ya. Daripada akhirnya dia nggak pakai karena nggak pakai asuransi bayar sendiri itu, waduh, Lebih itu mahal, kenanya berlipat-lipat dia habis dari Lukla naik helikopter terus dari Lukla ke ini Kathmandu. rumah sakit di Kathmandu naik helikopter lagi, wah dia tuh habis banyak dia gara-gara itu. gara-gara itu ya. Gara-gara hanya menghemat berapa dolar untuk asuransi. Nah, Orang kita kan nggak terlalu mengenai asuransi kan agak terlalu ini ya, Iya, Bang. iya. Pemikirannya ngapain sih buang duit untuk kayak gitu. Bahkan beberapa teman saya berpikir kayak gitu. Ya oke kalau misalnya lu merasa diri lu sehat, tapi kan yang namanya apes itu kan nggak tahu. Nggak ada tangga, nggak ada di kalender. Iya. Kita nggak tahu apes Ah. kapan ya kan. Nah jadi itu kayak gitu harus walaupun jalan independen sendiri, asuransi itu tetap harus ada gitu loh. Ya, buat coveran kita lah ya buat Bang ya. coveran kita gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau kenapa-kenapa, biasa kalau yang independen itu memang tergantung sama temen sih. Memang jadi harus benar-benar harus siapin nomor asuransi nomor asuransinya berapa, terus nomor telepon asuransinya berapa. Jadi memang harus dikontak sendiri itu. Gitu loh. Ya kan kayak kemarin itu saya waktu di Gokyo tuh ada 4 orang independen dari Jerman, 1 orang temannya tuh tiba-tiba harus dievakuasi karena sakit apa gitu loh, pokoknya nggak bisa lanjut, ya mereka sendiri yang usaha Wah gila ya. gitu loh. Jadi harus kayak gitu ya. Jadi itu ya. Jadi memang kalau misalnya independen memang seperti yang saya bilang tadi ya siapin waktu ngurus Siapin waktu. perizinan gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya pakai guide itu tadi pastikan yang guide yang kita pilih itu memang bisa dipertanggungjawabkan servisnya. Berarti secara legal juga harus ada legalitasnya, lalu kerja secara profesional. Jangan terpaku dengan harga murah. Oke. Ya. Ya, ingat teman-teman, Iya, pokoknya jangan harga murah gitu lihat ya. dulu isinya apa gitu kan kayak gini. Saya tuh pernah tuh waktu berapa tahun lalu saya bilang ke ABC 1.200-an gitu kan. Kalau saya kan selalu cari yang full board. Iya, iya. Pokoknya semuanya lah. Pokoknya oke lah maksudnya Oke lah. datang dijemput pakai Full service pesta lah pokoknya ya. pesta penyambutan gitu kan, terus habis itu segala macam lah gitu kan. Nah,
Saya gitu, terus ada yang bilang ini, wah saya ini dapat nih, oh dapat nih cuma 1.000 nih, EBC gini. Lihat dulu isinya berapa hari. Berapa hari. Ya kan, berapa hari. Kadang-kadang itu Kurang-kurangin, benar. Ya, yang harusnya apa di Dingboce itu aklimatisasi tambah 1 hari sama di Namce dihilangin, dipendekin, celeng di sana. Karena dipotong aklimatisasinya ya. Iya, gitu. Jadi resiko-resiko itu memang juga harus diperhatikan ya Bang ya. Harus dibaca detail detailnya berapa ya, hari, interior ininya. apa aja yang termasuk di sana, makannya termasuk apa enggak, ini harus dilihat gitu. Jangan terpaku, wah harga murah nih ininya. Tahu-tahu kayak gitu gitu ya. Karena kita juga naik gunung di bukan gunung 3.000 ke bawah nih gitu kan. Karena banyak. resiko AMS-nya juga lebih tinggi di sana ya Bang. Yang kayak kemarin itu saya ketemu yang grup Indonesia. Itu gimana ceritanya tuh? Ya kan, jadi ada banyak grup ini, lebih banyak kan ceweknya. Kebetulan waktu saya turun dari Gokyo ya, turun dari Gokyo menuju Namce, mereka itu naik ke Gokyo. Jadi mereka tuh rencana mereka tuh naik Gokyo terus ngelintas Cholama Pass itu. Oke. Chola Pass itu. Chola Pass. Terus kayak Fresh Base Camp. Nah, terus pas saya lihat itu mereka tuh beberapa orang tuh pakai sepatu trail running yang merek Hoka itu yang ada pori-porinya itu. Iya. Kan kebayang kalau di salju langsung masuk langsung kan. Adem itu Bang. Iya. Terus saya tanya lagi, punya mini krampon nggak? Itu karena licin banget. Ya, jadi pas nanjak yang dia kan karena dia dibalik dari jalur yang saya datang itu begini naik ke atas. Nanjak, ya? Okay. Nah itu jalannya itu penuh dengan salju dan es ya. Jadi yang es yang apa yang udah membeku jadi es itu kalau keinjek tahu sendiri jalan di tempat tuh kita. Gitu kan. Nah itu pas saya tanya kemarin itu ini nggak takut ada yang pernah cerita tentang Medan Chola Pass belum? Saya bilang gitu. Wah kita nggak tahu ini. Wah di sana banyak salju Bu, banyak es. Ibu nih sepatunya susah nih kayak gini. Kita nggak dikasih tahu sama guide kita. Nah itu. Itu ya. Jadi harus pertama kalau kita mau trekking ke sana kenalilah medannya itu kayak gimana. Jadi kita prepare perlengkapan itu tadi, ya kan? Nah jangan sampai bawa sleeping bag, bawa apa lah. Ngapain orang tidak kita tidur di lodge kok? Ada selimut tebel, cukup dengan down jacket. Hal yang nggak perlu dibawa nggak usah dibawa, dan hal yang harus dibawa ya harus dibawa gitu. Jadi kita pilih-pilih dulu ya. Gitu. Kalau misalnya emang sekedar cuman trekking lewat jalur normalnya aja ke Everest Base Camp tanpa harus ngelewatin mountain pass sih ya nggak apa-apa. Pakai sepatu kets, sepatu running itu sih nggak apa-apa, biasa ya bisa lah gitu ya. Nah dengan catatan memang kita kan bawanya enteng ya kan, karena dibawa sama porter barangnya gitu. Tapi kalau udah melibatkan lewat mountain pass itu ya kenalilah medannya itu. Ya kan kayak gimana, ini kayak gimana, ini kayak gimana, apa perlengkapan yang harus kita pakai gitu kan. Bang, satu lagi Bang. Berapa menit Rizky? Hampir 1 jam. 1 jam, oke terakhir deh. Bang, untuk kesana kira-kira nih teman-teman yang pengen kesana nih persiapan fisiknya kayak gimana sih Bang? Nah ini gitu. penting juga nih soalnya nih. Persiapan fisiknya sebetulnya sama untuk persiapan untuk ini ya trekking itu sama kayak naik gunung di sini lah ya. Sama ya. Paling penting itu adalah ini kalau memang kita mau pakai guide berarti kan pakai porter. Ya kan berarti kan kita bawa enteng aja. Jadi kita nggak perlu latihan beban kan. DP-kan aja lah ya. DP-kan itu barang-barang esensial kita kayak jaket apa segala macam minum itu ya. Nah, paling itu yang paling gampang itu latihannya cuma lari ya. Lari sama itulah naik turun tangga. Naik turun tangga atau ya sekalian naik gunung gede. Kalau untuk yang Jakarta tektokan naik dari Putri turun di ini Cibodas. Kalau yang dari Jawa Tengah bisa Lau tuh bisa tektokan ya kan. Yang gampang ya, yang nggak ribet izinnya, ya kan, Lau tuh bisa tektokan. Ya tektokan sering naik turun aja latihan naik turun, karena kan medannya di sana juga naik turun. Sama. Gitu loh, naik turun gitu. Jadi kalau misalnya ngandelin jalan datar aja itu ya ini juga beda lah ya. Beda gitu, akan terasa beda pas ditanjakan di turunan nanti gitu. Kalau untuk lari itu kan untuk endurance ya, nggak perlu lari kenceng, cukup lari endurance aja. Misalnya bisa tahan lari selama sejam, ya kan, udah cukup. Gitu. Terus untuk latihan tanjakan turunan yaitu
gede. Kalau misalnya nggak sempat itu ya paling naik turun tangga lah. Iya. Ngelatih Kalau lutut, kalau buat teman-teman yang di kota biasanya sih tangga penyeberangan itu Bang. Iya. Yang jadi Atau kalau nggak ke itu stadion atau di Stadion, apartemen atau Iya. gedung tempat kerjaan. betul. Tangga fire Jadi, escape-nya. misalnya olahraga, gang olahraga kan ada tuh tangga-tangganya kan itu kan. Iya. Biasanya itu yang dipakai tuh buat teman-teman tuh. Oke. Kayaknya udah 1 jam lumayan ya Bang ya. Nggak berasa ya? Nggak berasa ya, karena obrolannya. Oke, kayaknya obrolannya memang karena seru, seru dan juga ilmu dari Bang Hendy banyak banget sih yang kita dapatin untuk obrolan kali ini. Mungkin di next event mungkin kita juga bakal ngobrol lagi Bang ya Ya, bisa. tentang apa namanya materi yang berbeda Bang Ya. ya pastinya ya. Gue juga sebenarnya pengen ngobrol tentang Merapi Mountain tuh, tapi ya udahlah nanti aja lah, nanti kita bahas lah. Tapi gue perlu kasih info bahwa Bang Hendy ini owner dari brand Merapi Mountain atau tenda ya Bang ya. Ya. Tenda-tenda yang memang peruntukannya untuk gunung-gunung yang four season ya Bang ya. Four season di Indonesia juga Posisi bisa. di Indonesia juga bisa. Jadi memang nantilah itu akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi untuk kali ini kita obrol tentang Himalaya, tentang Nepal. Dari Bang Hendy informasi cukup bermanfaat dan sangat-sangat mengedukasi buat teman-teman yang memang belum pernah atau yang akan melakukan pendakian dan perjalanan ke Himalaya. Oke Bang Hendy. Oke. Cukup sampai di sini obrolannya. Sampai ketemu lagi. Oke. Semoga sukses terus buat Bang Hendy. Terima kasih waktu. Recreational climbers.